Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading besok hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Januari 2022. Perkiraan buat tujuan trading harian selama 3 hari Jumat sampai dengan Selasa minggu depan. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia adalah saham dengan kode emiten BAPA PT Bekasi Asri Pemula Tbk. Untuk BAPA pada hari ini tadi ditutup dengan harga 98, naiknya plus 4 basis poin plus 4,26%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, RSI dan MACD diperkirakan untuk BAPA masih memiliki kecenderungan arah naik yang kuat untuk tujuan trading harian. Diperkirakan masih layak dikoleksi buat tujuan trading harian untuk saham dengan kode emiten BAPA. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk candlesticknya sendiri, saham BAPA ini untuk jangka panjang masih memiliki kecenderungan arah turun, sehingga jangan disimpan untuk trading lama-lama, kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Karena kalau buat tujuan bulanan diperkirakan pertahanan masih lemah. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan lemah, SMA 90 EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan juga baru mulai menuju bagus. Kami perkirakan teman-teman dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten BAPA, kalian bisa membeli bertahap dan menawar, yaitu berada di harga 96 sampai dengan harga 93. Jadi di ring harga jarak antara 93 sampai dengan harga 96 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham BAPA. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman saham BAPA ini sampai harganya turun di bawahnya 93, tentu kalian bisa membatasi kerugian atau meminimalisirnya, karena diperkirakan sangat berbahaya untuk BAPA kalau sampai harganya di bawahnya harga 93. Untuk ring kode target jualan BAPA kami perkirakan dari Saham TV Indonesia yaitu berada di harga antara 108 sampai dengan harga 112. Di ring harga jarak antara 108 sampai dengan harga 112 itu adalah kode target jualan BAPA buat tujuan trading harian. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi pilihan dari Saham TV Indonesia yang kedua buat tujuan trading hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa minggu depan tanggal 3 Januari 2023 buat tujuan trading harian selama 3 hari. Perkiraan dari Saham TV Indonesia yang kedua adalah saham dengan kode emiten DGIK PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Untuk DGIK ditutup dengan harga pada hari ini tadi 124, naiknya plus 10 basis poin plus 8,77%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI pertahanan kuat dan MACD pun pertahanan juga masih sangat bagus. Jadi kesimpulan dari Saham TV Indonesia untuk DGIK dari 3 indikator diperkirakan pertahanan masih sangat kuat. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk saham DGIK kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan. Diperkirakan untuk DGIK ini masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Baru terpatahkan satu kali kecenderungan arah turunnya, diperkirakan mungkin akan turun sementara dan naik lagi. Justru kalau DGIK ini turun, kalian bisa koleksi beli bertahap dan menawar. Kalian pertahankan buat tujuan trading mingguan, seandainya mengalami penurunan sementara diperkirakan malah bagus karena ini kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan satu kali. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 dan SMA 90 EMA 90 pertahanan juga masih sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan bagus, candlenya melekat menempel di upband. Diperkirakan dari kami kalau seperti itu candlenya menempel itu pertahanan sangat bagus. Secara middle band candlenya berada di atasnya middle band, diperkirakan pertahanan masih sangat kuat untuk DGIK. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar teman-teman, untuk DGIK kalian bisa membeli menawar yaitu berada di 120 sampai dengan harga 114. Di ring harga jarak antara 114 sampai dengan harga 120 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk DGIK. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau teman-teman perkiraan dari Saham TV Indonesia ternyata berbeda dengan Mr. Market, kalau sampai saham DGIK turun di bawahnya 114 tentu kalian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan pertahanan akan sangat lemah kalau DGIK 114 ke bawah.
Kalau memang tujuannya agak lama, mingguan, itu diperkirakan masih bagus dikoleksi. Tetapi kalau harian 114 ke bawah harus membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan DGIG dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham DGIG, diperkirakan dari saham TP Indonesia kode jualan DGIG yaitu berada 133 sampai dengan harga 134. Jadi di ring harga jarak antara 133 sampai dengan harga 134 itu adalah kode target jualan, area jualan untuk DGIG perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang ketiga selanjutnya pilihan kita buat ujian trading hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Pilihan kita yang ketiga adalah saham dengan kode emiten SEMA, PT Semakom Integrated Tbk. Untuk SEMA ditutup pada hari ini tadi dengan harga 146, naiknya plus 15 basis poin plus 11,45%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan sangat kuat, RSI-nya pertahanan sangat bagus, MACD-nya diperkirakan pertahanan juga masih sangat bagus. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick untuk kecenderungan turun saham SEMA ini sudah terpatahkan satu kali, diperkirakan untuk SEMA kecenderungan arah turunnya akan terpatahkan yang kedua kalinya. Kita perbesar teman-teman layarnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 MA 5 pertahanan kuat, SMA 15 MA 15 pertahanan bagus, SMA 35 MA 35 bagus. Kekurangan berada di SMA 90 dan EMA 90-nya. Secara Bollinger Band pertahanan kuat, secara middle band pertahanan juga masih sangat bagus. Kami perkirakan teman-teman dari saham TP Indonesia untuk saham SEMA kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja, yaitu berada di 140 sampai dengan harga 134. Di ring harga jarak antara 134 sampai dengan harga 140 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten SEMA perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kalau teman-teman saham SEMA kalau sampai harganya turun di bawahnya 134 tentu kalian bisa meminimalisir kerugian atau membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya untuk saham SEMA kalau harganya 134 ke bawah. Untuk ring kode target jualan SEMA kami perkirakan dari saham TP Indonesia dari indikator yang kita gunakan tadi untuk menentukan pergerakan harga SEMA dan candlesticknya sendiri dan basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan SEMA diperkirakan kode target jualan SEMA yaitu berada di 159 sampai dengan 163. Jadi di ring harga jarak antara 159 sampai dengan harga 163 itu adalah kode target jualan SEMA perkiraan dari kami. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang terakhir atau yang keempat pilihan dari saham TP Indonesia buat ujian trading hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah saham NFCX, PT NFC Indonesia Tbk. Untuk NFCX ditutup pada hari ini tadi dengan harga 8.100, naiknya plus 225 basis poin plus 2,86%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, RSI dan MACD pertahanan masih sangat kuat. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah NFCX, kecenderungan arah naiknya sudah terpatahkan. Yang saya kasih silang itu teman-teman diperkirakan untuk NFCX buat tujuan trading harian saja atau maksimal 1 minggu. Jangan digunakan untuk bulanan karena diperkirakan masih sangat berbahaya. Kita perbesar layarnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 MA 5 pertahanan kuat, SMA 15 MA 15 pertahanan bagus, SMA 35 MA 35 pertahanan lemah, SMA 90 dan MA 90 pertahanan juga masih sangat lemah. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan juga mulai bagus. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk NFCX kalian bisa menawar saja di harga yaitu 7.900 sampai dengan 7.600. Jadi di rentan ring harga jarak antara 7.900 sampai dengan 7.600 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk NFCX perkiraan dari saham TP Indonesia.
Kalau teman-teman dari saham TV Indonesia ternyata NFCX ini harganya turun di bawahnya 7.600, kalian bisa membatasi kerugian karena sangat berbahaya. Diperkirakan kalau NFCX harganya turun di 7.600 ke bawah untuk tujuan trading harian itu sangat berbahaya, sehingga kita bisa membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan NFCX dari saham TV Indonesia memperkirakan dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham NFCX, diperkirakan ring harga jarak jualan NFCX yaitu berada di 9.100 sampai dengan 9.125. Jadi di ring harga jarak 9.100 sampai dengan harga 9.125 itu adalah kode target jualan trading harian perkiraan dari kami saham TV Indonesia untuk kode saham NFCX. Begitu saja teman-teman dari kami saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TV Indonesia itu pilihannya sesuai dengan karakter kalian pribadi apa tidak? Apakah prospek sahamnya, pergerakan sahamnya itu karakternya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama dan cocok, bisa ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Selalu saya ingatkan teman-teman, kita harus memiliki rasa stay hungry and stay foolish. Kita harus merasa lapar dan merasa bodoh. Karena orang yang merasa lapar, mereka itu akan semangat untuk berusaha. Kalau di saham kita lapar dengan ilmu-ilmu saham, artinya kita akan semangat untuk mencari ilmu saham. Kalau perumpamaannya makan, kalau orang itu lapar, ketika kelaparan, pasti dia akan berusaha untuk mencari makanan. Perumpamaannya kalau makanan. Yang kedua adalah kita harus selalu stay foolish, yaitu merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh mereka akan terlalu semangat untuk belajar. Kalau orang yang sudah merasa pintar, mereka tidak mau belajar lagi karena sudah merasa pintar. Sehingga kita harus selalu stay hungry and stay foolish. Kita tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh. Begitu saja teman-teman dari kami saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham TV Indonesia.